Sliding, I'm riding through the back like hype. Bust that on the beat, bro. Sliding, I'm riding through the back like hype. Bust that on the beat, bro. Sliding, I'm riding through the back like hype. Bust that on the beat, bro. Sliding, I'm riding through the back like hype. Bust that on the beat, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari 11 MPLB 2. Nama saya Keila Tala Zulfa. Di sebelah saya ada Rifka Tania Purnomo. Saya Nuraulisa Putri. Dan saya Nasya Sadiramin. Kami dari SMK Merah Putih ingin melakukan penjelasan objek-objek di Monumen Nasional. Ini adalah titik bersejarah di sini, sebuah sumur tua diameter hanya 75 dengan kedalaman 12 meter, di mana 7 pahlawan revolusi ditemukan. Monumen Pancasila Sakti terdapat di belakang sumur. Ada patung 7 pahlawan revolusi yang berdiri dengan burung Garuda raksasa di belakang sebagai simbol kokoh ideologi negara. Oke, selanjutnya kita ke dapur umum. Bangunan ini dulunya digunakan sebagai tempat menyiapkan logistik pasukan. Menariknya, benda-benda atau alat-alat di dalam sini masih asli di tahun 1965. Ya, ada apa ini? Ranjang. Terus meja-mejanya. Oke, kita ke belakang ya guys. Ini apa ini namanya? Tungku. Oh my god, ini masih asli semua ya. Oke, setelah dari dapur umum, kita lanjut ke pos komando. Pos komando ini awalnya rumah milik warga asli atau dikenal sebagai Bapak Sueb. Rumah ini diambil alih oleh pasukan koordinasi pusat sebagai tempat operasi berlangsung. Tempat ini beroperasi pada tanggal 1 Oktober. Benda-benda di sini juga masih asli seperti pada tahun 1965. Ada guci tanah liat. Lalu meja-mejanya. Dari pos komando kita lanjut ke rumah penyiksaan. Bangunan ini dulunya adalah sekolah rakyat yang digunakan sebagai tempat para jenderal dipaksa untuk menandatangani dokumen sebelum akhirnya dieksekusi. Kita bisa lihat betapa kejamnya para jenderal kita dipaksa. Jelek. Ini saya berada di koleksi pribadi dan benda-benda peninggalan jenderal-jenderal yang dieksekusi di Surabaya. Ini ada Legend Ahmad Yani, baju, tongkat, topi, celana yang terkena tembakan. Dan di sini juga ada Maiden R. Suprapto. Ini ada baju dan sarung yang terkena bercak darahnya.
tongkat, cap, dan baju-bajunya. Dan di sini ada Brigjen Sutojo S. Di sini ada Pol Tarunko, Legend Pol Sugiono, kedua ada Letu Penatendian, ada Brigadir Pol HS Tumbul. Dan ini adalah mobil dinas yang berkaitan dengan peristiwa G30 SPKI yang menjadi saksi bisu sejarah kelam penculikan para perwira tinggi TNI Angkatan Darat pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965. Ini adalah mobil Oldsmobile yang merupakan mobil dinas Jenderal Ahmad Yani. Yang satu ini adalah mobil kendaraan operasional Soeharto saat menjabat sebagai Panglima Kostrad untuk menumpas G30 SPKI. Dan ini adalah mobil Passer Alfi Sarasen yang digunakan untuk mengangkat 7 jenazah pahlawan revolusi dari Lubang Buaya ke Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat Gatot Subroto. Ini adalah truk Dodge G500 yang dipamerkan di Monumen Pancasila Sakti dalam prasejarah. Truk prasejarah kendaraan ini terlibat dalam peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Penculikan jenderal truk ini juga digunakan untuk penculikan Brigadir Jenderal DI Panjaitan. Pengangkutan jenazah truk ini juga digunakan untuk membawa jenazah sang jenderal ke area Lubang Buaya. PN Artayasa truk berwarna biru muda ini dulunya merupakan kendaraan operasional milik PN Artayasa, sekarang Perum Peruri, sebelum dirampas. Di sini saya berada di penculikan Jenderal Ahmad Nasution. Waktu dan lokasi pada 1 Oktober 1965 di kediamannya Jalan Tuku Umar, Jakarta. Istri Nasution, Johanna Sunarti, menahan pintu saat pasukan Japradirawa menyerbu dan mendesak suaminya untuk segera melarikan diri. Nasution berhasil lolos dengan melompati tembok ke halaman kedutaan Irak meskipun sempat ditembaki dan mengalami cedera kaki. Karena suasana gelap, pasukan penculikan menangkap ajudannya, Letu Piretendian, yang dikira sebagai Nasution. Putri bungsu Nasution, adik Irma Suryani, tertembak dalam jarak dekat saat keributan terjadi dan meninggal dunia beberapa hari kemudian. Nasution adalah salah satu jenderal target utama yang berhasil selamat dari upaya penculikan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan penculikan Letnan Jenderal Ahmad Yani. Penculikan Letnan Jenderal Ahmad Yani menculik Pangkat Letjen Ahmad Yani berangkat dari desa Lubang Buaya pada tanggal 1 Oktober 1965 dipimpin oleh Altu Mukidjan dengan kekuatan 1 peleton Brigif 1 Kodam Vijaya 1 Lebur Japradirawa 1 peleton Batalion 530 Brawijaya 1 peleton Batalion 454 di Ponorogo, 1 regu pasukan cepat PJP dan 2 regu sukarelawan. Mereka berangkat dengan menggunakan 2 buah truk dan 2 buah bus. Di kediaman Letjen Ahmad Yani di Jalan Lembang D58 Jakarta, Altu Mukidjan yang didampingi Sersan Raswat serta beberapa anggota Cakrabirawa segera melucuti regu pengawal yang tidak curiga dengan kedatangan pasukan penculik.
Mereka kemudian mengetuk pintu yang dibukakan oleh putra Letjen Ahmad Yani yang bernama Edi. Pimpinan pasukan penculik kemudian menyuruh Edi untuk membangunkan ayahnya. Letjen Ahmad Yani yang masih mengenakan piyama biru kemudian menemui para penculik. Sersan Raswat mengatakan bahwa Letjen Ahmad Yani diperintahkan segera menghadap Presiden. Letjen Ahmad Yani menyanggupinya dan akan mandi terlebih dahulu. Saat membalikan tubuhnya, salah seorang penculik mengatakan tidak perlu, sehingga menimbulkan amarah Letjen Ahmad Yani. Langsung menampar Praka Doktrin dan kembali ke dalam rumah dan menutup pintu. Saat itulah Sersan Raswat memerintahkan Kopra Dijadi yang berdiri di samping Praka Doktrin untuk menembak Letjen Ahmad Yani dengan senapan Thompson hingga tewas. Di sini saya berada di penculikan Mayor Jenderal R. Suprapto. Beliau diculik pada 1 Oktober 1965 sekitar pukul 4:30 pagi. Pasukan penculik mendatangi rumahnya di Jalan Besuki nomor 9 dengan dari bahwa beliau dipanggil oleh Presiden Soekarno untuk urusan besar. Karena sifatnya yang rendah hati dan patuh pada pimpinan, beliau tidak menaruh curiga. Beliau sempat meminta izin untuk berganti pakaian namun tidak diperbolehkan. Beliau dibawa ke lubang buaya dalam keadaan hidup sebelum akhirnya dieksekusi. Dan di sebelah saya ada penculikan Mayor Jenderal M.T. Harjono. Beliau sama diculik pada 1 Oktober 1965. Waktunya hampir bersamaan dengan penculikan jenderal-jenderal yang lainnya. Pasukan penculik juga menggunakan alasan panggilan presiden di rumahnya di Jalan Prambanan nomor 8. Berbeda dengan yang lain, M.T. Haryono sudah curiga karena panggilan dilakukan pada jam yang wajar. Beliau mencoba melawan dengan merebut senjata prajurit dan berusaha kabur di tengah kegelapan setelah mematikan lampu kamar. Beliau ditembak di tempat di dalam rumahnya setelah tertangkap saat mencoba melarikan diri. Jenazahnya kemudian diseret di dalam truk dan dibawa ke lubang buaya. Di sini saya berada di penculikan Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan. Waktunya sekitar jam 4 pagi di rumahnya, Jalan Hasanuddin, Kebayoran Baru. Pasukan penculik mengepung rumahnya dan menembaki seisi rumah hingga menewaskan 2 anggota keluarganya. Panjaitan bersedia turun menemui pasukan dengan seragam militer lengkap. Saat diminta ikut, beliau menyempatkan diri untuk berdoa terlebih dahulu. Karena dianggap terlalu lama berdoa dan melawan dengan menepis senjata prajurit, beliau kemudian dilemparkan ke dalam truk dan dibawa ke lubang buaya. Sedangkan di sebelah kiri saya ada penculikan Brigadir Jenderal Sutojo S. Sekitarnya sama dengan yang tadi, jam 4 pagi di rumah Jalan Suwanan Menteng. Modusnya pasukan penculik masuk melalui paviliun dan mengelabui penjaga rumah. Mereka mengetuk pintu kamar dengan dalih ada surat penting dari Presiden Soekarno. Sutojo keluar menemui mereka, namun langsung ditawan dan dibawa pergi tanpa diberikan kesempatan untuk berganti pakaian atau bertanya lebih lanjut. Nasibnya beliau dibawa ke lubang buaya dalam keadaan hidup sebelum akhirnya dieksekusi di sana.
berada di penculikan Letnan 1 TZI PA Tendean. Beliau adalah Ajudan Setia Jenderal A.H. Nasution. Saat pasukan Cakradirawa menyerbu rumah Nasution, Tendean terbangun karena kegaduhan. Ia segera keluar membawa senjata untuk menghadapi pasukan tersebut demi melindungi atasannya. Karena kondisi rumah yang gelap, lampu dimatikan, dan kemiripan postur pasukan penculikan mengira Tendean adalah Jenderal Nasution. Saat ditanya oleh pasukan penculik apakah dia Nasution, Tendean dengan berani mengakui sebagai Nasution agar sang jenderal memiliki waktu untuk meloloskan dia. Nasibnya beliau ditangkap, diikat, dan dibawa ke lubang buaya. Di sana beliau gugur dieksekusi bersama para jenderal lainnya, dan jenazahnya dimasukkan ke dalam sumur tua. Di sini saya akan menjelaskan pengangkatan jenazah dari sumur maut. Proses pencarian 7 perwira TNI AD yang diculik dan dibunuh oleh G30 SPKI pada 1 Oktober 1965 berhasil ditemukan di Desa Lubang Buaya. Informasi agenda Polisi 2, Sukitman, pasukan RPKAD di bawah pimpinan Danyon, 1 Mayor C.I. Santoso menemukan lokasi sumur tua pada 3 Oktober 1965 sekitar jam 4 sore. Proses pengangkatan jenazah dari dalam sumur tua dilaksanakan pada 4 Oktober 1965 oleh pasukan RPKAD dan Kesatuan Intai Para Amfibi Kipam Korp Komando KKO TNI AL pimpinan Kapten KKO Winanto, Pangkostrat Maijen Soeharto memimpin langsung pengangkatan 7 jenazah. Pengangkatan jenazah dimulai pada pukul jam 12:05 WIB. Dan jenazah pertama yang berhasil diangkat Letu PA Tendean. Selanjutnya berturut-turut diangkat jenazah Maijen S. Parman dan Maijen R. Suprapto yang terikat menjadi satu jenazah Maijen MT Harjono, jenazah Brigjen Sutojo S, jenazah Letjen A Yani, dan yang terakhir jenazah Brigjen DI Panjaitan pada pukul jam 1:40 WIB. Nah, itu sekian video dari kita, dokumen-dokumen yang hasil tadi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. I just had to let you know you're